Sekarang ini resesi ekonomi, orang perlu uang cash, banyak properti tanah yang dijual, tapi daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat seperti ini masih sampai tahun depan, dan resesi yang paling berat nanti kita masuk di bulan Juni Juli. Hari ini kita bahas tentang orang mati. Tentang apa, saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu masih hidup? Masih hidup. Saya senang sekali dikasih ini, karena menyadari saya pendek, supaya lebih tinggi. Mari kita buka kitab kita saat ini di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ke-31. Nah, Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara yang genap, saya ganjil. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, baring di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing itu datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus sedang yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbenam jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau berdiri dari sini padamu, atau mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, hal demikian aku minta padamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada waktu mereka saksikan Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham padanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menjelaskan pada kita tentang dunia orang mati, bahwa ada jurang pemisah. Ada apa, saudara? Jurang pemisah. Ada apa, saudara? Jurang apa? Pemisah. Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati kelaparan. Kalau Lazarus itu daltoni, dia tidak mati kelaparan. Kenapa? Anjingnya jadi rica-rica. Kenapa? Tadi siang saya makan rica-rica kuku. Enak. Ya Pak Sofian, dia nemani saya berdua makan kuku. Kenapa saya bisa makan semuanya? Ada ceritanya, saudara. Waktu saya latihan survival, saya dilatih sama kakek saya. Kakek saya berkata sama saya itu demikian, apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Saya berkata sama guru saya, yang paling saya takuti satu, lapar. Betul nggak? Yang setuju lapar angkat tangannya. Betul? Betul? Lapar. Betul? Langsung dia berkata, apa yang kamu takuti harus kamu kuasai dan kamu kalahkan.
dan jadilah yang ditakuti itu. Di situ saya dilatih cara menggunakan pisau, cara bertarung. Nah setelah itu dia ngomong sama saya, mari kamu akan saya ajak untuk menghadapi yang kamu takuti. Dia kasih saya sebuah pisau, satu botol air. Setelah itu dikasih yang namanya itu korek api. Setelah itu dekat sungai, di hutan, ditinggalnya. Ditinggal 1 bulan. Korek api, pisau, 1 botol air. Makanya saya itu telah makan kodok, tikus, kucing, kadal, ulet, tak makan semuanya. Kenapa? Untuk bertahan apa hidup. Tikus saya sering makan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sebulan kemudian kakek saya nemuin saya lagi. Sudah compang-camping semua itu. Dia ngomong sama saya gini, kamu masih hidup? Masih. Dia ngomong gini, ingat, kalau hari ini aku bicara padamu, mungkin kau berkata aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih pada saya bahwa aku menciptakan manusia yang terkuat dalam hidup kamu. Setelah itu dia ngomong sama saya, tahu pelajaran hari ini akan mempengaruhi menentukan kamu di masa depan. Ingat, kamu bertahan makan apa? Tikus. Jadi kalau kamu di hutan bisa hidup, apalagi di kota, selama ada tikus kamu bisa hidup. Disitulah ada semangat juang. Dan guru saya berkata, dari situlah itu awal kamu menjadi seorang laki-laki. Nah disitulah saya memahami. Makanya sejak saya usia 9 tahun saya dilatih sampai saya bertobat, sampai sekarang saya usia saya 50 tahun saya tidak pernah utang bank, tidak pernah utang perorangan atau bank sama sekali dari lahir sampai sekarang. Boleh cek bank seluruh dunia utang saya pasti bersih. Kenapa? Karena apapun terjadi saya bertahan. Selama ada tikus, aku masih hidup. Itu motonya. Nah, dikatakan Alkitab dikatakan Lazarus mati. Dibawa ke satu tempat, yaitu pangkuan Abraham. Apa saudara? Pangkuan apa? Sedang orang kaya itu mati, dibawa ke satu tempat, dunia orang. Dan di situ sangat menderita dan terpisah di antara orang hidup. Ada jurang yang tidak terseberangi. Dan di situ merasakan benar-benar namanya kesakitan. Ingat, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Dan yang tidak dalam Tuhan itu ada di dunia orang mati, dunia bawah, untuk menunggu apa? Hari penghakiman. Menunggu hari penghakiman dan terpisah di antara orang hidup. Saat ini setelah Imlek, setelah itu ada hari raya, biasanya orang banyak pergi ke kuburan, betul? Bahkan ada minta-minta ke kuburan. Misalnya di foto kakeknya, ini cucunya ini mahasiswa berkata sama kakek, kakek, cucu minta pandai ya kek. Gimana ngasih pandai? Kakeknya JSD dan lulus. Sering hal seperti itu. Kenapa orang memanggil Allah? Dan ada orang-orang tertentu, pejabat, gubernur, bupati, banyak pergi ke kuburan-kuburan keramat untuk berdoa. Betul? Untuk apa? Untuk berdoa. Kenapa? Dan apa yang disebut pemanggilan arwah? Kenapa itu terjadi? Alasannya apa? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Ada apa saudara?
kehidupan, Ada saudara? kehidupan, Ada kehidupan setelah kematian. tiang, Kedua, dipercaya roh orang yang sudah mati itu mengetahui masa lalu dan masa akan datang. Maka disebut namanya roh peramal. Apa saudara? Roh apa? peramal, Roh apa? peramal, Dipercaya roh orang yang sudah meninggal tahu masa lalu, masa dan akan datang. Nah, ini kepercayaan latar belakang kenapa orang mengambil arwah, berdoa kepada arwah, meminta kepada arwah, karena kepercayaan ini. Kedua, dan kepercayaan ini sudah ribuan tahun. Ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal yang dianggap suci atau sakti bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang-orang kuburan, orang keramat, orang sakti, orang suci. Nah, itu berdoa di kuburan itu supaya arwah orang yang sudah meninggal itu menyampaikan doanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? betul, Betul? betul, Dan keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal punya kekuatan supranatural. Punya apa, saudara? Kekuatan gaib. Dan yang kelima ini paling parah, saudara. Dipercaya arwah yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Buktinya, kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, ada orang ketemu ngomong, "Cu, aku di sana susah, pengen ayam panggang, bangun tidur bisa ayam panggang." Betul? Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Ini jadi pertanyaan, apakah ada kutubnya situ? Ada, namanya kutub alam kubur. Nah, nanti saya beritahu apa itu kutub alam kubur. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau orang mimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati, apakah arwah mereka? Kenapa suaranya bisa sama dan persis? Ada yang bertanya sama saya, "Pak, apa orang mati bunuh diri, mati dibunuh, rohnya bisa jadi setan?" Tidak. Yang disebut setan adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu namanya setan. Dan orang mati tidak jadi setan. Kenapa mimpi bisa sama orang yang sudah mati? Nah, saya minta ini aja. Ini sini. Wah, ini. Saya senang sekali hari ini yang untuk contoh lebih tinggi dari saya. Daud dan Goliat. Lagi. Saya senang. Gila. Tinggi-tinggi nih lah. Daud dan Goliat. Ini malaikat, ini setan. Sini. Ini. Ya, itu. Santai aja. Nah, salah nih, yang betul dari setan ini. Ini saya beritahu kenapa orang mimpi ketemu orang mati, apa disebut namanya perewangan, jelakung dan lainnya. Kita kasih nama bejo aja. Sebelum si bejo sebesar ini pasti pernah menjadi seorang bayi, betul? Dalam kepercayaan kebatinan, kepercayaan mistik, dipercaya bahwa manusia memiliki saudara kembar. Sehingga pada waktu lahir, tali pusat disimpan di satu tempat, dikasih minyak teplok atau benda penerang. Dan itu kepercayaan yang ribuan tahun dan sampai sekarang masih ada. Betul? Betul. Nah, si bejo lahir, tidak mungkin waktu dia lahir langsung haleluya.
langsung di sini ada setan. Kenapa ada setan? Ingat, Alkitab berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Tidak Alkitab, betul? Ingat, jumlah setan dengan jumlah manusia lebih banyak jumlah setan. Nanti saya beritahu dasarnya. Nah, langsung di sini ada malaikat. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Ingat saudara, Alkitab berkata malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Karena orang tuanya Kristen. Waktu usia 1 tahun, roh setan ini membentuk sama dengan dia 1 tahun. Malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk sama dengan dia 17 tahun. Malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat pulang ke surga. Nah, dalam tahap ilmu meraga sukma, ilmu batin, maka disebut akan bertemu dengan dirinya sendiri yang namanya saudara kamu bertapa. Waktu dia bertapa, pertama kali yang dia lihat adalah ini. Yang wujudnya sama dengan dia, makanya disebut melihat dirinya sendiri. Jelas? Makanya orang kalau bertapa, waktu 5 indera digabung jadi 1 titik, muncullah indera ke-6, akan bertemu dengan dirinya sendiri. Persis. Bedanya ini telanjang. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk untuk menghubungkan roh-roh yang lain yang disebut tali batin. Jelas? 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 Usia 70 tahun mati. Karena tidak dalam Tuhan, rohnya langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, untuk menunggu hari penghakiman. Ingat tak? Penghakiman, menunggu hari penghakiman dulu, karena belum diadili. Terpisah di antara orang hidup. Dan di sini adalah roh ini yang wujudnya sama dengan ini. Inilah yang mendatangi keluarganya dan orang lain. Suara sama, cara bicara sama, semua sama. Kenapa? Karena ini ada sejak dia lahir. Jelas? Terima kasih. Jadi saudara ketemu kakek nenek saudara yang sudah mati, itu bukan arwah mereka. Jelas? Sebelum saya bertobat, kalau ada kasus pembunuhan di Jalan Slamet Riyadi, setelah itu sebagai dukun, sebelum saya tobat, diminta untuk ngambil tanah di situ dulu. Namanya membangkitkan arwah. Saya itu baca mantra. Roh itu bukan arwah yang bersangkutan sebenarnya, tapi roh setan yang mendampingi orang yang dibunuh itu sejaklah langsung datang, masuk ke tubuh saya, geblak perewangan, akan bicara kronologis bagaimana pembunuhan. Dan orang minta jasa itu akan terkena kutukan alam kubur, bangkrut seumur hidup. Apa saudara? Dan kena kutuk sial dan kutuk penyakit. Sudah berarti
Indonesia harusnya menjadi negara kaya yang ada di Asia. Tapi kenyataannya hanya miskin. Betul? Betul? Daerah-daerah pemujaan pemanggil arwah, contohnya Papua, NTT, Toraja dan lainnya. Ingat, itu disebut langit tembaga, tanah jadi besi untuk alam kubur. Dan di situ banyak bencana dan musibah. Jelas? Jadi di Indonesia ini ada kutub namanya alam kubur. Jelas? Pemanggilan arwah. Jelas? Jelas? Jadi sudah mimpi ketemu kakek nenek saudara yang sudah mati, ingat itu saudara. Jelas? Terpisah di antara orang. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu ngerogo sukmo. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Roh keluar dari tubuh. Nah ini ada kayak tali, kayak roh ke tubuh. Guru saya beritahu saya, kamu ingin tahu tentang arwah orang mati yang sebenarnya. Saya lihat ada satu alam, itu namanya alam bayangan. Kita ketemu arwah-arwah yang sudah meninggal, tapi itu namanya tipuan alam bayangan. Itu bukan arwah orang mati, namanya alam tipuan. Nah, di situ ada lubang kecil menuju ke bawah, dan disitulah terdengar jerit tangis dan kesakitan. Pada waktu saya lihat lubang itu, tiba-tiba ingin masuk. Guru saya ngomong sama saya, stop sampai di sini. Kenapa guru? Kalau kamu masuk terowongan alam kematian, kamu tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Ada satu terowongan itu gelap gulita menuju ke bawah. Dan disitulah letak gigi rata tangis. Ada tanya, padahal udah masuk enggak? Kalau saya sudah masuk, hari ini tidak khotbah. Jadi kalau orang yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Untuk menunggu apa? Hari penghakiman. Jadi kalau saudara beranggapan orang yang dibunuh rohnya jadi setan, itu salah. Itu roh setan yang menyamar. Jelas? Dan kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Ada di mana saudara? Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Sebelum ayah saya meninggal, berapa tahun yang lalu, saya ada di Surabaya. Ini pengalaman hidup yang gak saya lupa. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Solo. Keluarga saya beritahu, papa tiba-tiba sakit, bawa ke rumah sakit. Waktu saya berdoa, itu saya betul-betul melihat sendiri. Tiba-tiba terdengar suara, saat ini dan detik ini ayahmu bersama-sama dengan aku. Kecil. Tiba-tiba saya lihat, tidak dibatasi ruang dan waktu, saya lihat ayah saya sendiri dipeganginya dadanya gini, kena serangan jantung. Tiba-tiba saya lihat rohnya keluar, bes kayak cahaya aja, bes. Nah, tiba-tiba saya lihat ada pintu dari emas, dan tiba-tiba pintu itu terbuka, bes. Dan disitulah langsung ditok, 6-9 tahun. Di situ saya baru mengerti umur kita dilihat kelahirannya, dihitung itu bukan pada waktu kita lahir, tapi sejak dalam kandungan. Kalau KTP
kita lahir jam sekian, betul? Betul? Tapi kalau di sana dilihat apa? Sejak dalam kandungan. Jelas? Makanya kalau orang menggugurkan kandungan janin itu pembunuhan. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan sel telur sel sperma menyatu, dihitung namanya hari pertama. Jelas? Dijelaskan. Oh, jadi umur kita itu dihitung sejak dalam apa? Kandungan. Jelas? Tak 6-9 tahun. Tiba-tiba saya lihat ayah angkat saya, Stefanus Pinggi, yang setahun sebelumnya meninggal, dia hamba Tuhan. Dia gini, Pak Jampak, kita ketemu lagi. Wah, anak jadi anak muda semua ya. Jadi nanti kita di Firdaus itu saling mengenal. Ngomong sama sebelahnya, kita saling mengenal. Saling mengenal. Saling mengenal. Nah, apa yang terjadi? Ayah saya di situ terdengar, saya lihat pujian penyembahan, putih bersinar semua, wajahnya muda semua, tidak ada yang tua kayak Pak Dokter, semua muda semua. Dan apa yang terjadi? Ayah saya masuk dalam pujian penyembahan, kumpulan pujian penyembahan itu, mereka nyanyi-nyanyi, saudara, nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya, gitu. Ayah saya kaget, aku ada di sini, haleluya, haleluya, gitu. Sampai pintu ditutup, des, dan lihat lagi, langsung saya ditelepon, mama saya, Daud, papa meninggal, jam itu juga. Di situ saya baru mengerti, kalau kita mati dalam Tuhan, kita ada di sana. Amin. Ingat, terpisah di antara orang ini untuk menunggu apa? Hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Amin. Saudara, banyak orang bertanya sama saya, Pak, tahun ini gimana? Saya beritahu pada saudara, tahun lalu saya khotbah di tempat ini. Supaya masih ingat angkat tangan. Dan waktu itu saya beritahu, cawapresnya adalah Gibran, capres militer. Saya masih ingat angkat tangan. Dan sudah terjadi, betul? Tahu enggak? Saya ngomong ini di kantor staf presiden itu di Binagraha. Tahun 2021 dengan KSP Muldoko, saya beritahu cawapresnya Gibran itu kunci kemenangan. Waktu saya ngomong demikian, dia berkata, kepala staf presiden berkata, tidak mungkin karena umurnya masih muda. Undang-undang mengatakan harus di atas usia 40. Ini di bawah 40, tidak mungkin. Kenapa saya bicara demikian? Karena tahun 96-97 roh saya pernah dibawa ke surga melihat masa depan sampai 2035, dan 2024 saya melihat ada anak muda wajahnya seperti itu yang akan menjadi wakil presiden. Langsung saya itu dibahas lagi, dan 2021 saya memberitahu bahwa corona ini akan bermutasi selama 5 tahun, dan puncaknya error dari kasus flu biasa. Sekarang sudah 5 tahun error dari flu biasa. Yang mendengar itu angkat tangannya, Pak. Itu tahun 2021 saya bicara. Dan tahun 2022 kita inflasi terus sampai 5 tahun dan masuk resesi ekonomi 2025. Dan tahun inilah resesi. Yang jadi pertanyaan, Jambi gimana? Tidak terasa apa-apa.
yang terasa resesi ekonomi hanya ada dua di Jakarta, dan yang kedua mereka yang punya utang bank. Dan dalam tahun 2023 saya bicara bahwa emas nanti akan tembus di tahun 2024 1,5 juta, dan berapa tahun lagi akan tembus 2 juta. Sampai masih ingat angkat tangannya. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk masuk resesi ekonomi ini? Pertama, jangan ada pengembangan bisnis dulu, karena kondisi seperti ini masih 2 tahun. Ngomong sama sebelahnya, 2 tahun. 2 tahun. Jelas? 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 Masih berapa lama? 2. Dan waktu itu saya memberitahu supaya berkebun semua, betul? Ingat, krisis pangan, betul? Betul? Betul. Ingat, kondisi seperti ini masih berapa lama? 2 tahun. Dan ingat, resesi ekonomi ini, cara mengatasi dan menghadapi, pertama, jangan ada pengembangan bisnis dulu, bertahan. Kedua, melihat kebocoran-kebocoran di perusahaan tempat usaha untuk diperbaiki kebocorannya. Untuk apa? Perbaiki tempat usaha. Untuk cek ombak, tes water selama 2 tahun ini, ketahanan perusahaan kita gimana? Jelas? Jelas? Ingat, dan waktu itu saya pesan jangan utang bank termasuk KPR. Betul? 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 Sekarang ini resesi ekonomi, orang perlu uang cash, banyak properti tanah yang dijual, tapi daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat seperti ini masih sampai tahun depan, dan resesi yang paling berat nanti kita masuk di bulan Juni. Tapi ingat, bagi mereka yang punya utang bank, ngomong sebelahnya, kalau untuk kita happy. Jelas? Jelas? Apalagi orang Batak, selamat dari Rica aman. Jelas? Jelas? Anak dan emas dalam berapa tahun ini akan naik berapa? 2 juta. Dan ekonomi mulai bergerak. Ingat ya, ekonomi mulai apa? Bergerak. Baru mau bergerak, baru ada pergerakan ekonomi itu 2027, setelah mengalami puncaknya inflasi. Jelas? Jelas? Dan ingat, coba perhatiin, sudah punya uang dibelanjakan, nggak berharga, betul? Saudara coba, kita inflasi itu terasa, buktinya apa? Nilai 100 rupiah sudah berkurang, 500 perak udah jarang, betul? Betul? Itu tanda inflasi. Dan pada waktu inflasi kayak gini, resesi ekonomi, kasus yang paling banyak adalah penipuan, penggelapan. Kenapa? Orang ingin cepat kaya, ingin cepat cari solusi. Saudara semua, saya beritahu, tahun ini dan tahun depan akan banyak kasus penipuan. Yang setuju angkat tangan, saudara. Ngomong sebelahnya, kamu udah ketipu belum? Jelas? Jelas? Jadi tahun ini dan tahun depan, selama 2 tahun, Indonesia akan banyak kasus penipuan, penggelapan, akan naik terus. Jelas ya? Jelas? Jadi saudara harus investasi yang real, nyata, jangan hanya kertas. Jelas? Harus real dan apa?
nyata. Kalau saudara yang obligasi bond surat utang negara, ambil yang jangka pendek, sebisa mungkin setahun, maksimal 3 tahun, jangan jangka panjang dalam kondisi resesi. Jelas? Ingat, yang terasa resesi hanya sampai di mana adalah Jakarta. dan utang. Bang. Dan pesan saya untuk jemaat di tempat ini tidak boleh pelit-pelit, apalagi untuk gereja. Ngomong sebelahnya, kamu pelit enggak? Tahu enggak? Boleh tambah sebentar Pak Pendeta? Celana ini ada sejarah dalam hidup saya. Celana ini umurnya sudah 20 tahun dan bolongnya asli bolong karena udah 20 tahun, lebih tua daripada anak saya. Waktu saya beritahu pada Ibu Negara, Ibu Presiden, almarhum Ibu Ani dan almarhum Edi Wibowo, tahun 2029 saya beritahu akan terjadi badai ekonomi tahun sekian. Saya beritahu itu semuanya. Dan ingat, dan saya beritahu juga pada saudara, ingat, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Masih ingat? Saya ingatkan lagi sebelum selesai. Ingat yang pertama, pertanian betul, jelas, perikanan betul, logistik distri, dan keempat tanah, properti, berkebun, semua lakukan. Dan saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.